Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Agus Pramono MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo. Hari ini mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Musrenbang tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo. Musrenbang kali ini mengandung dua hal yang penting, yaitu dalam rangka yang pertama menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Hal ini berisi tentang skala prioritas pembangunan yang akan kita lakukan di 2025. Tentu di forum ini Bapak Ibu sekalian membutuhkan masukan dari seluruh stakeholder yang hadir di sini. Ponorogo ke depan ini mau kita bawa kemana yang kita tentukan melalui RKPD tahun 2025 ini. Sekali lagi, forum ini adalah forum menjaring aspirasi dari masyarakat. Nanti tentu akan disaring oleh teman-teman dari Bapeda dalam rangka untuk menyelaraskan dengan pembangunan nasional maupun di tingkat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Musrenbang kali ini adalah dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah tahun 2025-2045. 20 tahun ke depan ini sudah kita rencanakan mulai saat ini, sehingga paling tidak kita akan bisa membayangkan, kita akan bisa menyelenggarakan 20 tahun ke depan ini. Kita akan utamakan pencapaian visi misi, pencapaian skala prioritas. Tentu ini tidak akan bisa kalau pemerintah daerah bersama masyarakat ini tidak akan melakukan satu kegiatan yang secara sinergitas. Saya ucapkan selamat. Terima kasih, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk visi Kabupaten Ponorogo 2021-2026 mewujudkan Ponorogo hebat, maka pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan di setiap aspeknya memiliki target yang telah ditentukan dan harus dicapai. Di antaranya, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif. Dari kurun 2021 hingga saat ini, banyak capaian yang telah dilakukan oleh Pemkab Ponorogo di bawah kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Listiarita dengan berbagai langkah percepatan. Maka pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur akan terus dilakukan secara berseiring, berdasar nawadharma nyata yang telah digariskan. Lalu kemudian wisata menjadi unggulan, walaupun pertanian tidak boleh ditinggalkan. Maka ke depan membangun wisata terintegrasi, mulai dari wisata religi, wisata alam, wisata edukasi, kemudian dijadikan satu biar menjadi bagus, akhirnya tumbuh. Lalu kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah pembangunan SDM. SDM ini sangat menjadi palang terdepan untuk perubahan peradaban menjadi lebih baik. Maka SDM dulu diperlukan, maka menempatkan posisi yang pertama tadi. Bagaimana pembangunan SDM ke depan yang bagus, unggul, berdaya saing dan berakhlak, itu penting, sehingga ke depan itu yang menjadi stressing kami. Musrenbang merupakan rangkaian daripada proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada hari ini adalah tingkat kabupaten. Yang nantinya tahapan berikutnya akan disusun rancangan RKPD dan ditetapkan RKPD 2025 pada bulan Juli nanti. Adapun tema daripada RKPD tahun 2025 Kabupaten Ponorogo adalah pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang sarana prasarana transportasi, peningkatan RTH, dan penguatan usaha mikro yang didukung aparatur yang profesional. Sedangkan dalam acara penyusunan RPJPD adalah menentukan isu-isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ponorogo 2025 sampai dengan 2045. Di samping itu juga menetapkan sasaran-sasaran indikator 20 ke depan. Oleh karenanya, segenap masukan dan partisipasi daripada masyarakat penting agar hasil daripada RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 sesuai dengan harapan untuk menjadi Ponorogo yang hebat.
Melanjutkan capaian pembangunan yang telah dan sedang dilakukan, maka dalam pembangunan di 2025, Pemkab Ponorogo menggariskan pada sektor pertanian dan pariwisata yang muaranya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tetap berlandaskan spirit religiusitas sebagai manifestasi Ponorogo, kota budaya dan santri. Serta ditopang pemberdayaan perempuan melalui keluarga dengan didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun target indikator kinerja utama atau IKU di tahun 2025 adalah sebagai berikut. Nilai tukar petani NTP sebesar 118,27, pertumbuhan ekonomi 5,50, indeks Gini 0,36, indeks pembangunan manusia IPM 73,46, persentase kemiskinan 9,29, tingkat pengangguran terbuka 3,21, indeks disparitas wilayah 0,349, indeks reformasi birokrasi 78,00. Target-target tersebut bukanlah tanpa alasan jika mengacu pada capaian indikator pembangunan daerah, di mana sebagian besar realisasi telah mencapai bahkan melampaui target dan dengan persentase di atas Jawa Timur bahkan nasional. Hal ini dapat terlihat dari nilai tukar petani NTP tahun 2023 yang meningkat di angka 116,94 di atas Jawa Timur 107,43 dan di atas nasional 116,73. Nilai tukar petani NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Artinya, harga produk naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani pun naik lebih besar dari pengeluarannya. Adapun sejumlah program prioritas untuk meningkatkan NTP diantaranya peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, perluasan lahan pertanian produktif dengan pembangunan sumur dalam IATD. Untuk IATD menjadi atensi khusus dengan target 250 sumur dalam tuntas dibangun di 2024 dan sejauh ini telah mampu secara efektif mendongkrak signifikan produktivitas pertanian di Ponorogo sebagai bagian dari lumbung pangan Jawa Timur dan nasional. Setelah terkontraksi karena pandemi, ekonomi Ponorogo terus tumbuh di angka 3,19% dan terus naik menjadi 3,24% di tahun 2022 dan merupakan capaian yang cukup signifikan. Pada program prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terus dilakukan terobosan, di antaranya meningkatkan kualitas SDM di bidang teknologi informasi, mendorong konsumsi, kemampuan daya beli masyarakat, penguatan kegiatan spesifik daerah, Circle P, Pasar Krempeng, Dana RT, dan Pemuda Hebat. Menciptakan daya saing daerah melalui kemudahan perizinan berusaha dan investasi, penguatan destinasi wisata untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada penguatan destinasi wisata dan peningkatan infrastruktur menjadi dua hal penting yang bersinergi sebagai daya ungkit ekonomi. Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban beserta aksesnya misalnya akan menjadi epicentrum ekonomi baru yang kini pembangunannya terus berprogres dan terus dikebut. Pun revitalisasi kawasan wisata Telaga Ngebel dengan water fountain-nya atau air mancur menari terbukti telah mampu mendongkrak signifikan tingkat kunjungan sebagai objek wisata alam andalan Ponorogo dengan segala potensinya. Namanya Infras Jalan Daerah, jadi menyambung yang kemarin kami tidak cukup kan, hanya ada sisa dari Hilir Manding lalu berhenti di situ, sementara yang Kemiri sana Kemiri ini sudah sampai hampir Ngebel kan belum selesai juga, tapi mereka ini gara-gara muatan tambang yang luar biasa. Maka hari ini dibangun kembali, sisanya sampai Ngebel full. Ini manding Hilir tuntas sampai di lapangan sini, lalu kemudian nanti manding Ngebel, terus Ngebel lingkar Ngebel kita sudah selesaikan. Ini koridor wisata biar kemudian dulu orang kok jalannya sih kan. Ketika sudah mulai diusik ada water fountain, karena jalan itu taskar. Face off jantung kota dengan revitalisasi pedestrian bersama kawasan segi 8 emasnya telah mengubah wajah kota semakin mempesona dan makin mengukuhkan Bumi Reog sebagai pusat wisata. Aktivitas masyarakat pun menjadi lebih bergairah, baik ekonomi dan beragam kegiatan kreatif lainnya.
Di saat yang sama, percepatan perbaikan infrastruktur kawasan pedesaan juga terus dilakukan, dari jalan antar kecamatan, antar desa, jembatan, irigasi, dan infrastruktur penopang lainnya. Menyingkirkan ratusan kandidat se-Indonesia, event kebanggaan Festival Nasional Reog Ponorogo NFRP kembali lolos dan masuk dalam 110 agenda Karisma Event Nusantara Kemenparekraf Republik Indonesia di tahun 2024 bersama 10 festival lainnya di Jawa Timur yang telah terbukti mampu memberdayakan puluhan ribu pekerja dan UMKM lokal serta mencetak perputaran ekonomi yang masif. Pada indeks Gini derajat ketimpangan distribusi pendapatan juga makin bisa ditekan di angka 0,366, jauh lebih rendah di bawah Jawa Timur dan nasional. Meski demikian, upaya untuk mengurangi ketimpangan dan pemerataan ekonomi terus dilakukan dengan berbagai strategi, seperti penguatan industri kecil strategis melalui peningkatan skala usaha sektor pertanian dan pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti air bersih, sanitasi, pengetahuan ibu, serta pelayanan kesehatan. Pada wilayah ini, keterlibatan aktif Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK secara proaktif turun ke bawah, memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan ibu dan keluarga dapat berjalan maksimal, baik penguatan sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Upaya membangun kesejahteraan dengan berbagai program prioritas tentu harus berseiring dengan pembangunan kualitas manusianya sebagai human capital dan human resources yang tak dapat dipisahkan. Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Ponorogo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan saat ini berada di angka 73,22, melebihi yang ditargetkan, serta sejalan dengan target yang juga terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan program prioritas peningkatan IPM seperti peningkatan mutu dan akses kesehatan, diantaranya pembangunan rumah sakit baru Bantarangin, laboratorium kesehatan, hingga penambahan fasilitas layanan kesehatan puskesmas untuk semakin menjangkau pelayanan kepada masyarakat lebih luas, peningkatan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan rasio rata-rata lama sekolah yang saat ini sedang menjadi prioritas dalam sektor pendidikan. Terobosan terus dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk pelibatan aktif masyarakat dan sektor non-pemerintah. Kemudian, penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM baik di perkotaan maupun pedesaan. Ya, terima kasih. Kami merasa senang sekali pada pagi hari ini untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan peran Dinas Pendidikan, bagaimana untuk bisa membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan. Memang di Kabupaten Ponorogo itu masih ada masyarakat yang belum mampu bisa menyelesaikan uang belajarnya. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan PKBM yang ada untuk bisa memberikan layanan di dalam meningkatkan lama belajar siswa melalui program paket A, paket B, paket C. Saya yakin dengan program ini ke depan akan bisa memastikan di Kabupaten Ponorogo tidak ada lagi warga masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan lama belajarnya. Yang kedua, di dalam pelaksanaan program KBM ini, selain bisa menuntaskan lama belajar bagi masyarakat, juga untuk mendukung gimana caranya masyarakat untuk diberi bimbingan terkait dengan penguatan keterampilan kewirausahaan, agar supaya nanti masyarakat memiliki keterampilan yang hebat sehingga tingkat kesejahteraan mampu untuk bisa ditingkatkan, karena mereka bisa didorong untuk bisa berwirausaha sendiri, dan nanti akan kita dekatkan dengan UMKM dan lembaga-lembaga perekonomian yang lainnya yang saya yakin nanti akan didayai masyarakat dan masyarakat akan lebih berdaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masalah kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan berbagai intervensi. Pertama, peningkatan akses permodalan, peningkatan produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan dan kemitraan. Kedua, stabilitas harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin dan subsidi tepat sasaran melalui program-program bantuan sosial. Sementara pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka, berbagai program prioritas dilakukan, diantaranya meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja,
peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan tentang industri dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar, termasuk pelaksanaan program Bursa Kerja atau Job Fair yang dilakukan Pemkab Ponorogo bersama Kemenaker RI yang mendekatkan dunia industri dengan para pencari kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Prinsip pemerataan pembangunan demi mengurangi disparitas dilakukan tanpa meninggalkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah di Ponorogo, memperkecil gap dan penyusunan pola tata ruang untuk mendorong perekonomian wilayah, penguatan masing-masing wilayah sesuai dengan basis potensi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kesemua hal tadi mustahil diwujudkan tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang amanah atau good governance. Ini sesuai dengan Nawadharma Nyata ke-9 pemerintahan Sugiri Sancoko Listiarita. Maka, peningkatan indeks reformasi birokrasi IRB menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bersama. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Atas berbagai upaya itu pula, Pemkab Ponorogo telah meraih berbagai penghargaan atas komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada publik. Dengan segenap daya upaya dan bergandengan tangan, semua elemen serta stakeholder terkait, maka mewujudkan Kabupaten Ponorogo hebat menjadi tanggung jawab bersama, menuju masyarakat dan pemerintahan yang harmonis, elok, bergas, amanah, dan takwa, baldatun, toyibatun, warobun, ghafur.